Bapak. Terima kasih pada Bapak Supri ya, dan Priyono ya dan para hadirin yang ada di Wihara Dhamma Paramita. Hari ini tiba waktunya untuk belajar bersama meditasi. Ya tentunya ini adalah hal yang baik ya Bapak Ibu karena meditasi ini akan dapat mengarahkan kepada pikiran kita. Ya, pikiran kita menjadi dapat mengembangkan nilai luhur. Nilai luhur itu apa? Nilai luhur itu adalah benih-benih pikiran yang baik, yaitu berupa cinta kasih yang ada dalam diri kita. Semua orang pasti memiliki cinta kasih. Welas asih juga. Kalau melihat orang susah, kita merasa iba. Itu adalah nilai luhur Bapak Ibu semuanya. Yang kadang nilai-nilai itu masih tersimpan, ya, tidak muncul. Maka itu hari ini kita belajar lagi mengembangkan nilai luhur ini. Kenapa meditasi? Karena meditasi ini adalah cara, ya, cara untuk menuntun pikiran kita ke arah yang benar. Karena kita yakini bahwa pikiran ini adalah pemimpin, Bapak Ibu, ya. Pikiran adalah majikan. Pikiran adalah leader, ya. Pikiran adalah bos kita. Manusia memiliki pimpinan tertingginya adalah pikiran. Maka itu bagaimana cara mengelola pikiran agar menjadi baik, yaitu dengan cara meditasi. Meditasi ini akan membawa batin dan pikiran kita menjadi bersih. Nah, kalau batin kita sudah bersih, nanti akan muncul ucapan kita juga akan baik. Nggak mungkin ucapannya tidak baik. Karena batinnya sudah bersih. Ketika ucapannya sudah baik, perbuatan kita pun akan baik. Maka itu kalau ada Bapak Ibu di sini merasa tidak nyaman, stres gitu ya pikirannya. Nah, cocok sekali di sini berlatih meditasi. Duduk bersama-sama untuk mengembangkan pikiran dengan baik. Nah, kita dulu sudah belajar meditasi Anapanasati ya, tingkat satu. Sekarang kita akan menuju ke tingkat 2. Nah, tingkat satu kemarin mungkin Bapak Ibu ingat ya, kita berlatih meditasi Anapanasati. Apa itu Anapanasati? Meditasi memperhatikan pikiran kita yaitu dengan objeknya nafas ya. Nafas masuk, nafas keluar. Kenapa nafas? Ya, karena nafas ini adalah kehidupan, Bapak Ibu. Semua orang yang hidup pasti bernafas dan kita semua memiliki nafas. Maka itu nafas ini sangat dekat dengan diri kita. Ada di dalam diri kita, melekat pada diri kita. Maka itu alat inilah, nafas inilah kita kelola dengan baik untuk memurnikan pikiran kita. Agar pikiran kita tidak berpikir yang tidak-tidak. Pikiran kita berpikir yang penuh dengan keserakahan mungkin. Atau bahkan sebenci sekali sama orang itu. Nah, itu nanti akan membuat batin kita tercemar. Pikiran kita kotor. Kalau pikiran kita kotor, maka kita akan sulit sekali berbuat kebaikan. Ya, Anapanasati atau pernafasan ini kita kemarin sudah berlatih menghitung ya, menghitung antara 5 sampai 10 ya kan. Jadi ada yang boleh hitung 6 ataupun 8. Nafas masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kembali lagi atau mungkin sampai 10 juga boleh. Nah, kemarin sudah berlatih itu saya yakin Bapak Ibu sudah mahir ya. Nah, sekarang kita akan menuju tahap berikutnya.
Intinya sebenarnya sama, cuma sekarang nggak pakai hitung-hitungan ya, nafasnya sudah nggak pakai hitungan. Sekarang mungkin saya akan presentasi dulu sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini kita menuju pertemuan kedua, yaitu ayunan nafas ya judulnya. Ayunan nafas. Nah, ayunan nafas itu apa maksudnya? Jadi kita itu nanti akan belajar selama 30 menit ya ke depan kita berlatih memperhatikan pikiran kita. Ya kemarin kita sudah belajar nafas masuk pakai hitungan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan dan seterusnya. Sekarang kita menggunakan ayunan nafas. Bagaimana ayunan nafas ini? Ayunan nafas adalah seperti ini ya. Nah, itu ada gambar anak mengayun ya, mengayun ayunan ada bapaknya sedang mendorongnya. Nah, jadi nafas ini juga seperti ayunan itu sekarang. Jadi kita nggak usah pakai hitung-hitungan lagi ya. Nafas ini mulai dari awal nih ya, bapaknya akan mendorong ya. Ketika bapaknya mendorong, nah, seperti ini ya sebentar, kelihatan ya. Nah, ketika bapaknya mendorong ini, ini adalah awal ya, Bapak Ibu ya. Ini awal, awal masuk napas. Terus ini ada tengah, ini akhir. Nah, ini akhir. Kembali ke tengah lagi, kembali ke nomor satu. Istilahnya gitu. Ini nafas masuk di sini, nafas masuk, kemudian nafas tengah, terus akhir nih pas sampai puncak. Kemudian ke tengah lagi nafasnya, kemudian ke depan lagi. Ya, begitu seterusnya. Kita hari ini hanya belajar ayunan nafas saja, ya. Ayunan nafas, perhatikan ya nafas kita ini terdiri dari kalau bisa dikasih angka, ya. Ini angka satu, angka dua, angka tiga, ya kan. Terus menuju ke angka dua, angka satu, satu, dua, tiga, terus dua lagi di sini, satu lagi, satu, dua, tiga. Dua, kembali ke dua, ke satu lagi. Nah, gitu ya. Begitu juga nafas kita nanti. Begitu Bapak Ibu sekarang fokus berlatih nafas dengan menghitung, tanpa menghitung ya, tapi nafas itu sebenarnya datang ya, dari awal datang, terus masuk ke tengah, terus nanti di akhir sampai ujung nafas, Bapak Ibu pasti akan mengeluarkan nafas. Nah, nafas begitu keluar itu ada jalannya lagi. Itu ada tengah juga, terus ke depan, ya kan? Terus tarik lagi satu, perhatikan nafas itu ada di tengah juga dan perhatikan nafas itu ada di ujung. Ketika Bapak Ibu mau mengeluarkan nafas, itu pasti akan lewat tengah lagi dan lewat depan lagi. Ya, begitu seterusnya Bapak Ibu saat ini hanya berlatih untuk memperhatikan nafas itu saja. Baik, mungkin jelas ya penjelasan dari saya. Hari ini kita akan belajar nafas ayunan ya. Ini adalah bagian yang kedua. Baik, mari kita Bapak Ibu mulai dengan bersikap apa namanya? Santai saja. Tangan bisa di pangkuan, badannya lurus ya. Badannya lurus tapi tidak tegang. Badannya lurus tidak tegang. Dalam pikiran kita selalu diliputi dengan ketenangan. Niatkan dalam diri kita hari ini, saya akan belajar mengembangkan pikiran. Pikiran-pikiran ini kadang kita tahu ada muncul keserakahan, ada muncul kebencian, ada muncul kegelapan batin. Itu kita sadari dengan baik. Dan suatu hari saya akan bisa melenyapkan apa yang namanya kebencian dalam diri kita, apa yang namanya keserakahan dalam diri kita, dan apa yang namanya kegelapan batin. Ini adalah tiga hal pikiran yang membuat batin kita tercemar dan membuat ucapan kita tidak baik
dan membuat perbuatan kita menjadi penuh dengan ketidakbaikan. Maka itu mari kita bersama-sama dengan mengembangkan anapanasati, meditasi dengan objek pernafasan akan kita segera dimulai. Ya, mulai pernafasan, ambil nafas masuk pelan-pelan, lepaskan. Nafas kembali tarik. Semoga aku berbahagia. Lepaskan. Ambil lagi nafas dengan penuh perhatian. Semoga yang di sekitar saya semuanya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga saudara-saudara saya berbahagia. Semoga mereka terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka berbahagia. Baik, pikiran kita sudah tenang hari ini. Pikiran kita sudah damai. Pikiran kita sudah dipenuhi dengan cinta kasih tanpa batas. Seperti yang diucapkan oleh Guru Agung Buddha. Mata yata yang puta, ayusa eka puta manurake, ewampi sababutesu, mana sambawaye aparimana. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran cinta kasih tanpa batas. Baik, kita sudah memiliki pikiran cinta kasih ini. Siapapun juga, makhluk apapun juga yang ada di sekitar kita semuanya. Baik yang jauh maupun yang dekat. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang di depan saya atau di belakang saya. Baik yang di samping kiri saya maupun di samping kanan saya. Baik yang di bawah saya ataupun di atas saya. Di segala penjuru. Semoga mereka semua berbahagia. Semoga mereka semua penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Bebas dari permusuhan. Semoga mereka berbahagia. Ya, bagus sekali. Batin kita sudah tenang, damai, dan bahagia. Pertahankan kebahagiaan ini selama kita berlatih anapanasati ini. Baik, mari kita mulai pernapasan dengan dijadikan sebagai objek untuk meditasi kita malam hari ini. Dengan penuh kelembutan, perhatikanlah nafas kita. Perhatikanlah nafas kita. Perhatikanlah dengan seksama nafas kita. Nafas ini terdiri dari 3 bagian. Bagian awal ketika masuk. Bagian pertengahan ketika nafas menuju ke tengah nafas. Dan di ujung adalah bagian ketiga. Nafas penyelesaian. Dan kemudian balik lagi untuk dikeluarkan. Menuju pertengahan. Dan di akhir dikeluarkan. Nafas masuk, nafas keluar. Satu fase. Ayunan seperti anak yang sedang bermain ayunan. Diayunkan oleh papa mamanya dengan penuh senang hati. Mari kita mulai perhatikan dengan seksama nafas kita masing-masing dan hindarkan pikiran yang penuh ketegangan. Pikiran ini senantiasa diliputi dengan welas asih dan cinta kasih. Dengan memperhatikan nafas dan ayunan yang terjadi pada nafas kita.
Mari kita mulai meditasi. Dilanjutkan. Dari ayunan nafas, sadarilah bahwa pikiran ini sedang
berkelana. Pikiran ini sedang melihat yang lain. Pikiran ini tidak menyadari sedang bernafas. Pikiran ini memikirkan problematika yang mungkin terjadi. Bapak Ibu cukup menyadari tanpa menghakimi. Inilah pikiran yang sangat liar sekali. Pikiran saya yang sangat liar sekali yang harus saya jinakkan. Maka itu boleh kembali ke nafas. Tarik nafas panjang, lepaskan. Kemudian kembali lagi ke ayunan nafas kita. Apabila nanti pikiran kita lari lagi, seperti biasa, sadari, oh, pikiran saya sedang berkelana lagi. Pikiran saya sedang tidak duduk di tempat ini. Pikiran saya sedang pergi ke tempat yang lain. Kemudian seperti biasa, tarik nafas panjang, lepaskan, ajak pikiran itu untuk duduk kembali di tempat ini bersama indahnya ayunan nafas yang ada dalam diri kita saat ini yang sedang kita amati bersama-sama di ruangan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kedamaian. Hal yang perlu diperhatikan lagi, ketika Bapak Ibu mengamati nafas itu, janganlah nafas ini dibuat-buat. Biarkan saja tanpa niat, nafas itu akan berjalan. Seperti halnya kita melihat anak kita tidur di ruang. Kita melihat dari pintu, melihat nafas anak itu. Mulai tarik, lepas. Tarik, lepas. Seperti itulah kita berlatih hari ini. Biarkan nafas alami ini terus berjalan dalam diri kita. Tugas kita hanya mengamati nafas di awal, di tengah, di akhir, kemudian kembali ke tengah, dan kembali ke awal. Tugas kita mengamati, menyadari. Mari kita lanjutkan kembali.
belat, pikiran yang berkeliaran, pikiran yang kesana kemari tiada henti. Tekadkan dalam niat Anda semua untuk mendudukkan pikiran di sini. Mendudukkan pikiran untuk menyadari ayunan dalam nafas. Tarik nafas panjang, lepaskan dengan senyum. Tarik nafas panjang, ucapkan dalam batin, semoga semua berbahagia. Kembalikan nafas itu di sini, duduk di sini. Ajak pikiran Anda untuk kembali menyadari pikiran, menyadari nafas ini dengan ayunan yang mulai dari awal, tengah, akhir, tengah, awal. Mari kita kembali sadari. Meditasi dilanjutkan.
yang berbahagia. Ini adalah akhir dari sesi kita pada bagian dua. Melihat nafas seperti air. Semoga pengalaman yang saat ini Bapak Ibu lakukan dapat mengantarkan nilai-nilai luhur batin Bapak Ibu muncul kembali dengan segala ketenangan pikiran, dengan segala ketenangan batin. Ini adalah modal yang sangat baik untuk mengelola batin kita dengan baik sehingga akan muncul kebijaksanaan. Kita berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih, berpikir dengan mendalam. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang hadir pada kita adalah tidaklah selamanya kekal dan selalu berubah-ubah. Inilah yang patut kita renungkan setiap waktu, setiap saat. Kita menyadari bahwa kita belum bisa mengatasi kematian. Kita menyadari belum bisa mengatasi usia tua. Kita menyadari belum bisa mengatasi sakit. Kita semua akan mengalami kondisi yang demikian. Namun itulah kondisi kehidupan yang selalu berubah, selalu berputar, dan kita pantas menyadarinya. Kembangkan pikiran-pikiran dengan penuh kebijaksanaan, batin yang seimbang, penuh dengan ketenangan, dengan modal awal dari pengembangan meditasi anapanasati. Ketenangan inilah yang akan membuka batin kita bahwa hidup ini adalah tidak kekal, bahwa hidup ini adalah penuh perubahan. Baik, mari kita akhiri latihan meditasi kita hari ini dengan memancarkan senantiasa. Semoga saya berbahagia. Semoga sahabat-sahabat saya berbahagia. Semoga orang yang di sekitar saya berbahagia. Semoga semua makhluk di sekitar kita bahagia. Semoga leluhur-leluhur kita semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semoga semua berbahagia. Batin kita tenang, batin kita damai. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita akhir. Sadhu. Sadhu. Baik, boleh Bapak Ibu buka mata pelan-pelan. Relakskan badan kita. Ucapkan terima kasih pada diri kita. Ucapkan terima kasih pada semua yang menopang kehidupan kita saat ini. Semua yang berhubungan dengan kita. Semoga mereka semuanya berbahagia. Nah, baik Bapak Ibu, demikian kita berlatih meditasi untuk bagian kedua ini. Ya, memang
Saya sendiri ya, nah, tadi dalam berlatih juga penuh tantangan ya. Tidak seperti yang di latihan satu. Ya, kalau latihan satu masih enak kita bisa menghitung ya, pakai hitungan. Kalau lupa kita hitung kembali. Tapi latihan yang kedua ini benar-benar sangat halus dan harus sangat halus. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada penarikan nafas, ya kan? Seolah-olah ini di tengah, ini di belakang, kemudian maju lagi di tengah, maju lagi keluar. Loh, ini ternyata diniatkan nafas. Padahal nafas yang seharusnya adalah tidak diniatkan. Ya, kita tenang saja, rileks saja. Nafas itu akan jalan sendiri. Nafas itu akan jalan sendirinya, dan kita seolah-olah sebenarnya adalah memperhatikan di hidung kita, di atas hidung kita. Saya adalah orang yang sedang memperhatikan di sini. Kita jadi kecil di atas hidung, melihat, oh ini nafasnya sedang masuk nih. Oh ini nafasnya sedang keluar. Oh ini nafasnya sedang masuk di tengah, di ujung. Oh ini keluar nih ke tengah, keluar. Nah, kita tugasnya seperti polisi sebenarnya, hanya memperhatikan saja. Ya, oh iya, ini nafas masuk. Terus seperti orang yang berjaga, ya, melihat keluar, masuk, nafas. Kita jadikan diri kita di ujung hidung ini melihat nafas ini masuk, ujung, tengah, dan akhir. Nah, begitu. Saya yakin di sini juga banyak pengalaman ya. Tapi boleh berbagi ya, satu atau dua orang. Tadi seperti apa latihannya? Apakah lancar-lancar saja atau batinnya bergejolak? Ya, oh saya memikirkan di rumah tadi, ternyata saya memikirkan anak saya memikirkan tetangga saya memikirkan orang-orang yang tadi berhubungan dengan saya. Oh iya, ternyata saya sedang berlatih meditasi di wihara ini, ya. Nah, kadang muncul seperti itu. Kalau saya juga ada tadi muncul seperti itu. Oh, tiba-tiba terselibat. Oh, inilah pikiran kita. Kita sadari saja, oh, ini pikiran yang sedang berlari, mengembara ke sana, kemari. Sadari saja. Jangan menghakimi. Ini baik, ini tidak baik, itu jangan. Biarkan saja. Pikiran ini adalah alami. Ya, memang begitu sifatnya pikiran. Nah, kalau diibaratkan itu pikiran itu seperti kera ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah melihat kera kan? Loncat kanan, loncat kiri, loncat kanan, loncat terus saja. Nah, bagaimana caranya kera ini duduk, diam, dikelola dengan baik. Nah, itulah kita tugas kita. Mengelola kera yang ada dalam diri kita, yaitu pikiran yang mengembara seenaknya sendiri kata Bu ya. Jadi kita mengikuti apapun yang diarahkan oleh pikiran. Kita sadari dulu nggak apa-apa. Kita ikuti kera itu. Nah setelah itu kita pegang kerahnya. Yuk kita duduk kembali di sini. Kita sedang latihan meditasi ayunan. Masuk, keluar. Ya, baik. Itu pengalaman saya ya tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tadi berpengalaman selama bermeditasi. Apakah mungkin badan saya nggak nyaman atau ngantuk dan sebagainya. Silakan. Ya, boleh sharing. Eh, Mungkin sedikit saya Suaranya nambah kecil sekali. Nah, coba. ya. Mungkin kalau saya ya pengalaman tentu setiap latihan meditasi banyak, tapi yang jelas eh, meskipun sering berlatih meditasi, eh, pikiran loncat-loncat itu tetap saja belum 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 bisa sejinak yang diharapkan. Tapi dalam kesempatan malam hari ini, ketika memperhatikan, menyadari keluar masuknya nafas, eh, menyadari dari keluar masuk nafas di tengah, di ujung, kembali lagi, eh,
kalau saya pribadi merasakan ketika diperhatikan nafasnya terengah, kayaknya kencang banget. Nah, setelah itu kami coba tarik nafas panjang, kemudian kita lepaskan. Kami ulang terus, meskipun tidak terganggu dengan pikiran pada kemana-mana, tapi ya dibisihkan selalu kembali. Nah, itu yang kami alami ya, Romo. Jadi eh, teori ini kami praktekkan. Saya nggak tahu ada keberhasilan apa tidak, minimal saya tahu teorinya itu nanti suatu saat ketika ada meditasi kami praktek ulang. Itu pengalaman saya memang jadi intinya ketika sadari seorang nafas kencang kayak terengah gitu. Jadi kemudian kami ambil dan tarik nafas panjang, kemudian lepaskan lalu kami ulang. Itu pengalaman saya mungkin ada yang lain. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Makasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Pri ya. Memang pengalaman ini sangat berharga ya sebenarnya untuk kita. Yang penting eh, pengalaman-pengalaman itu adalah nantinya sebenarnya kalau bisa dirutinkan ya Bapak Ibu ya. Dirutinkan, berlatih ya. Tidak harus setelah hari Rabu ya, Rabu malam. Tapi kalau bisa sewaktu-waktu kita istirahatkan badan ini. Jadi intinya meditasi adalah sebenarnya membahagiakan diri kita ya. Yang kadang kita mungkin tidak pernah menyadari betapa kerasnya diri ini ya, ya betapa lelahnya diri ini. Kita mungkin setiap hari bekerja tanpa henti ya, memikirkan bekerja dengan sangat keras ya. Itu sebenarnya kasihan sekali pikiran kita ya, karena tidak diberi waktu untuk tenang ya, itu tertekan sekali. Makanya banyak orang stres ya. Stres itu kenapa? Karena tekanan dari pekerjaan begitu besar, karena mungkin ada masalah di keluarganya, atau khawatir pada anak-anaknya, khawatir pada sesuatu yang belum tiba. Nah, itu bisa diatasi dengan meditasi, Bapak. Ya. Meditasi ini adalah salah satu untuk apa? Menenangkan batin itu, menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang belum tiba itu adalah sebuah hayalan ya, dan belum ada, belum datang. Jangan dikhawatirkan. Selagi kita menyadari, selagi kita sudah benar jalannya, saya ada di track ini, ya. Karena kita kalau sudah kuat dalam menyadari dengan berlatih nafas ini, dia kan sangat lembut sekali, mendalam sekali. Nah, ketika kita sudah berlatih ahli dalam mengelola pikiran, nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Kita akan melihat masalah ini dengan lembut, dengan mendalam. Apapun yang terjadi masalah pada diri kita, meditasikan masalah itu. Oh, kenapa dia marah pada saya? Oh, kenapa dia selalu menghina saya? Jadi kita tidak reaktif membalasnya, tapi kita meditasikan masalah dengan lembut dan mendalam. Mungkin kalimat saya tadi ada yang salah sehingga menyinggung dia. Nah, tadi kita langsung melihatnya ke dalam dulu. Jangan langsung menjas dia. Seperti tadi pikiran seperti kerayang ke sana kemari itu sama, ya. Itu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi kalau ada segala macam permasalahan, baik batin maupun jasmani, kita meditasikan masalah itu. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, tenangkan semuanya yang sedang menimpa menjadi beban berat kita. Nah, itulah prakteknya Bapak Ibu ya. Dan kemudian setiap hari kita juga kalau bisa luangkan waktu, misalnya 5 menit ya, untuk membahagiakan diri kita.
Misalnya setelah makan siang, kita bisa tenang dulu 5 menit. Kita ucapkan terima kasih kepada siapa? Semua orang yang berhubungan dengan makan siang kita. Kita melihat bahwa sayur ini dibuat oleh siapa? Banyak sekali aspeknya. Ini kan mendalam, halus sekali, lembut sekali. Terus ketika orang ini masak, berapa orang yang menyucurkan keringat, belum nasinya. Berapa banyak orang yang bekerja sebagai petani di sana bekerja keras untuk mendapatkan sebuah nasi yang ada di piring. Nah, itu juga kita hargai. Maka itu kita kalau sedang makan, renungannya adalah seperti itu. Terima kasih kepada semua yang berhubungan dengan makanan. Ini mendalam sekali. Ya, sama kita berlatih meditasi sebenarnya latihan mendalam. Jadi melihat ke dalam diri kita, melihat pada makanan yang begitu luas. Begitu juga ketika makan. Ketika makan kita menyadari, wah enak sekali ini. Sayurnya asin, sayurnya ada yang asamnya, dirasakan dengan baik. Jadi tidak sia-sia makannya langsung terburu-buru. Kadang kan ada makan yang terburu-buru. Itu menikmati nggak? Tidak. Sayang sekali padahal mereka memasak dengan penuh kasih. Masak dengan senang hati, kasih bumbu-bumbunya dengan bagus. Tapi ketika makan, cuma dilalap saja, langsung masuk ke dalam perut. Nah, itu tidak menyadari. Kalau bisa, makan itu juga dinikmati. Jadi kalau makan Bapak Ibu dinikmati, nggak perlu banyak-banyak. Bapak Ibu sudah kenyang. Coba saja. Ya, yang biasanya makannya banyak, coba makan sedikit saja, bahkan separuhnya, tapi dinikmati. Wah, luar biasa sekali makanannya itu. Nah, itu bikin membuat kenyang. Dan perut ini senang nggak? Oh, senang. Kenapa? Karena bebannya tidak berat. Lambungnya tidak tidak terlalu banyak menerima makanan. Karena kalau makanannya banyak, kasihan nggak lambungnya? Menjerit sebenarnya lambung kita. Maka itu timbullah bang sakit perut, ya. Dan akhirnya kita bisa tidak sehat. Itulah Bapak Ibu manfaat meditasi apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi orang yang akan mendalam dan sangat lembut, dan kita menjadi bijaksana dalam menghadapi segala macam problema yang ada di hadapan kita. Baik, itu saja hari ini mungkin latihan kita. Pada tahap kedua ini memang agak berat ya Bapak Ibu, pasti mungkin berbeda dengan kayak yang kemarin. Ya, yang tahap satu mungkin masih pakai hitungan ya. Kita bisa menghitung ya dengan cepat fokus. Namun sekarang hitungan itu sudah hilang dan kita hanya sebatas ayunan-ayunan yang mendalam gitu ya. Dan menjadi membuat batin kita menjadi lebih tenang, damai, dan lembut. Itulah manfaat dari meditasi kita hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa bahagia. Bapak Ibu senantiasa sehat-sehat semuanya dan penuh dengan berkah ya. Karena kita sudah menyadari manfaatnya bagaimana menenangkan pikiran ini, bagaimana mengelola pikiran ini dengan baik. Kembangkan apa tadi? Cinta kasih dalam diri kita. Cintailah diri kita. Cintailah tetangga-tetangga kita, cintailah saudara-saudara kita, cintailah semua makhluk seperti ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi putra tunggalnya. Pasti sayang sekali orang itu. Kalau kita punya anak tunggal, apalagi laki-laki biasanya, orang sangat suka sekali. Demikianlah pada semua makhluk Bapak Ibu. Pancarkan cinta kasih seperti ibu itu. Ya, pasti Bapak Ibu akan tenang batinnya, damai dan bahagia. Tidak gelisah, tidak terburu-buru, dan semuanya berbahagia. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai sata bawantu sugitata. Sadhu, sadhu. Saya kembalikan kepada Bapak Rio. Amin. Silakan Pak Pri. Baik, terima kasih Romo, sangat bermanfaat latihan meditasi pada malam hari ini, tentunya menambah wawasan kami dalam kami berlatih meditasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo dan Anak Dana. Semoga pada kesempatan kami dapat kabar baik, dapat bimbingan lagi dari Romo. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Nah, udah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pamit ya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu.